Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita ke materinya. Filsafat modern muncul setelah wacana kefilsafatan pada masa Aristoteles. Karakteristik filsafat barat pada abad pertengahan adalah pembenaran terhadap otoritas kitab. Ada beberapa orang yang terkenal pada masa itu, yaitu Thomas Aquinas dan Bonaventure. Mereka berusaha untuk merekonsiliasi antara akal dan wahyu. Mereka berusaha menjabarkan dogma-dogma Kristen dengan ajaran filsafat. Akal pada waktu itu bagaikan hamba perempuan untuk memuaskan nafsu kelaki-lakian teologi Kristen. Ada seseorang lagi yang muncul pada waktu itu, yaitu adalah St. Agustinus. Dia bahkan tidak percaya dengan kekuatan akal dalam mencari kebenaran apapun. Baginya, kebenaran sepenuhnya terbenam dan berada dalam wahyu Tuhan. Singkatnya, pada masa itu, persoalan epistemologi mengalami kepiluan dan penderitaan di bawah tafsir tunggal para agamawan yang sekaligus menjadi penguasa politik pada masa tersebut. Kekuasaan keagamaan yang tumbuh berkembang selama abad pertengahan di Eropa tampaknya menyebabkan terjadinya supremasi Semitik di atas alam pemikiran Helesinasi. Di lain pihak, orang merasa dapat memadukan Helenisme yang bersifat manusiawi intelektual dengan ajaran agama yang bersifat samawi supernatural. Dan dari sinilah tumbuh rasionalisme, empirisme, idealisme, dan fotisipisme yang kesemuanya memberikan perhatian yang amat besar terhadap problem pengetahuan non-metafisika. Dan lahirnya babakan baru, yakni babak modern yang ditandai dengan gerakan Renaissance, yang selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanti Putri. Saya akan melanjutkan penjelasan kelompok 7 pada sebab kedua, yaitu definisi atau karakteristik pemikiran pada masa filsafat modern. Filsafat modern ditandai dengan perubahan dalam bentuk-bentuk kesadaran atau pola-pola berpikir. Karakteristik ini pada masa filsafat modern ada 4. Yang pertama, subjektivitas atau humanisme. Yang dimaksud dengan ini adalah manusia menyadari sebagai subjektum, yaitu sebagai pusat realitas yang menjadi ukuran segala sesuatu, agar manusia lebih menyadari dirinya sendiri sebagai individu. Yang kedua, kritik atau individualisme. Dengan kritik dimaksudkan bahwa rasio tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, melainkan juga menjadi kemampuan praktis untuk membebaskan individu dari wewenang tradisi atau untuk menghancurkan prasangka-prasangka yang menyesatkan. Yang ketiga, lepas dari pengaruh agama. Masa ini sering diartikan dengan masa lahirnya kembali suatu kejayaan. Ada juga yang mengatakan bahwa makna sebenarnya adalah kembali pemikiran mereka kembali pada filsafat Yunani kuno. Yang keempat, menghidupkan kembali rasionalisme Yunani. Masa ini disebut Renaissance, yang berasal dari bahasa Latin renascere, yang berarti kelahiran kembali. Yang dimaksud sebagai kelahiran kembali adalah kembalinya pengaruh seni budaya Yunani dan Romawi kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Rahmadani Baso. Sini saya akan menjelaskan subbab ketiga, yaitu para tokoh filsuf modern dan pemikirannya. A. Descartes 1596 sampai 1650. Buku Descartes yang terpenting dan filsafat murni adalah Discours de la Méthode 1637 dan Meditation 1642. Kedua buku ini saling melengkapi satu sama lain. Di dalam kedua buku inilah ia menuangkan metodenya yang terkenal, metode keraguan Descartes atau Cartesian doubt. Metode ini sering juga disebut dengan Cogito Descartes atau metode cogito saja. Yang kedua yaitu Hegel 1770 sampai 1800
atau 1831. Filosof Amerika M.R. Cohen menyebut Hegel sebagai filosof terbesar ke abad 19. Kalau melihat pengaruhnya pada Marx saja, agaknya pernyataan Cohen itu cukup beralasan. Dalam pengantar bukunya, Das Kapital atau edisi kedua, Marx mengatakan bahwa dirinya adalah murid Hegel, sekalipun dialektika saya berlawanan dengan dialektika Hegel. Yang ketiga yaitu Immanuel 1724 sampai dengan 1804. Sejarah filsafat adalah sejarah pertarungan akal dan iman dalam berebut dominasi mengandalkan jalan hidup manusia. Setidaknya 3 filosof besar yang mempunyai peran dalam mendudukkan akal dan iman. Socrates yang berhasil menghentikan pemikiran sofisme dan mendudukkan akal dan iman pada posisinya. Descartes berhasil menghentikan dominasi iman atau Kristen dan menghargai kembali akal, dan Kant yang berhasil menghentikan sofisme modern. Untuk mendudukkan inilah sepertinya Kant mendapat tempat yang lebih lumayan dalam sejarah filsafat. Yang keempat yaitu John Locke 1632 sampai 1704. Dia adalah filosof Inggris, lahir di Winton, Somersetshire. Filsafatnya dapat dikatakan anti-metafisika. Ia menerima keraguan sementara yang diajarkan Descartes. Ia juga menolak metode deduktif Descartes dan menggantinya dengan generalisasi berdasarkan pengalaman, jadi induksi. Bahkan, Locke juga menolak akal reason. Ia hanya menerima pemikiran matematis yang pasti akan ada cara penarikan dengan metode induksi. Yang kelima yaitu William James 1842 sampai 1910. Tokoh yang dilahirkan di New York City ini menjadi orang yang paling bertanggung jawab membuat pragmatisme terkenal di seluruh dunia. Secara ringkas, William James mengatakan pragmatisme adalah realitas sebagaimana yang kita ketahui. Pemikiran filsafatnya lahir karena dalam sepanjang hidupnya ia mengalami konflik antara pandangan agama. Yang keenam yaitu Søren Kierkegaard, suatu reaksi terhadap idealisme yang sama sekali berbeda dari reaksi meta-realisme. Ia yang berasal dari pemikiran Denmark yang bernama Søren Kierkegaard. Filsafat tidak merupakan suatu sistem, tetapi suatu pengekspresian eksistensi individual.